maka poin keofisian UEFA Inter terus bertambah. Saat ini Inter ada di peringkat 11 sama poinnya dengan Roma. Gila juga Roma ya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa berita menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, ada komentar kontroversial dari Arrigo Sacchi, legenda Milan. Dia mengomentari pencapaian Inter dan Milan di Liga Champions. Dia bilang begini, Inter menderita dan tidak sedikit. Kita tahu apa yang akan terjadi di Nerazzurri hari ini kalau tidak ada Onana. Onana melakukan penyelamatan dan bahkan penyelamatannya di garis gawang. Menurut Sacchi, Inzaghi adalah pelatih yang bagus tapi sangat bergantung pada taktik juga individu. Dan dalam hal individu, menurut Sacchi, Inter ada di atas Milan dan Napoli. Tapi dalam hal kolektivitas justru membuat Inter terlihat inferior. Harusnya Inter bisa melakukan lebih dari ini. Sedangkan untuk Milan, menurut Sacchi, mereka telah menampilkan 2 kali performa sempurna melawan Tottenham Hotspur. Nah, kalau teman-teman setuju nggak dengan pendapat Sacchi? Kalau gua nggak setuju sih. Menurut gua Inzaghi bukanlah pelatih yang mengandalkan sisi individu. Makanya dari sisi statistik, Inter dengan segala pencapaiannya di bawah asuhan Inzaghi, tidak ada satu pemain yang menonjol sendirian. Tapi yang menarik ya teman-teman, gue baru aja menyadari, gaya permainan Inzaghi kan sangat menyerang ya. Menyerangnya juga sporadis dari berbagai lini. Hampir di setiap pertandingan, kita melihat Inter tuh membombardir pertahanan lawan lah. Banyak banget shoot yang dibuat oleh Inter. Makanya nggak heran, dulu di Lazio, Immobile itu menggila ya, golnya banyak banget. Nah itulah yang justru membuat gue bertanya-tanya ya, penyerang kita seperti Lautaro, Lukaku, atau bahkan Dzeko, kok tidak bisa menyaingi statistiknya Immobile ya dalam hal torehan gol. Padahal dari gaya permainan sebetulnya yang diterapkan Inzaghi di Inter tuh ya nggak jauh beda dengan yang ada di Lazio. Lalu lanjut berita yang kedua, masih tentang Liga Champions, tapi yang kali ini dari Marotta. Marotta ditanya oleh jurnalis pendapatnya tentang potensi terjadinya derby di perempat final Liga Champions. Marotta menjawab begini, tentu saja akan sangat menarik dan mengasihkan. Kita bisa melihat pameran level internasional. Di Milan kami tidak membicarakan hal lain selain sepak bola dan fashion. Akan tetapi menurut saya lebih baik bila derby dimainkan di Istanbul. Iya, di final. Itu akan sangat bersejarah. Saya benar-benar ingin mengatakan ke Milan, sampai jumpa di final. Ternyata Marotta juga sependapat dengan gua dan Bergomi ya teman-teman, bahwa lebih baik jangan lawan Milan lah di perempat final, lawan yang lain aja. Dengan melaju ke 8 besar, maka poin keofisian UEFA Inter terus bertambah. Saat ini Inter ada di peringkat 11 sama poinnya dengan Roma. Gila juga Roma ya. Dan cuma berjarak 2 poin dari peringkat 10 yaitu Ajax. Ini gua lihat-lihat jarak poin kita ke City dan Munchen jauh banget, buset, bagai bumi dan langit. Dan ngomong-ngomong perempat final teman-teman, besok Jumat akan ada drawing perempat final Liga Champions ya. Mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau gue udah sampai rumah, gue akan coba live. Tapi rasa-rasanya itu masih dalam perjalanan dari kantor. Akan ada 8 tim yang diundi. Munchen, Benfica, Chelsea, Inter, City, Milan, Napoli, juga Madrid. Kalau gue pribadi sih pinginnya dapat lawan yang sekalian yang paling susah aja deh. Tim yang paling tangguh di 8 besar ini. Berarti kalau nggak Benfica ya Chelsea lah kalau gitu. Lanjut berita yang keempat. Masih dari Liga Champions juga teman-teman. Inter ternyata adalah tim terbaik ketiga dalam urusan clean sheet di Liga Champions musim ini. Yang pertama adalah Munchen dengan 7 kali clean sheet. Lalu ada klub Bruges dengan 6 kali clean sheet. Kemudian Inter dan City ada di peringkat 3 dengan 5 kali clean sheet. Terima kasih banyak Onana. Terima kasih banyak Onana. Kemudian berita yang kelima, Inter secara resmi mengirimkan komplain keluhan ke UEFA terkait perlakuan tuan rumah Porto terhadap fans Inter yang tidak bisa masuk ke stadion di laga pertandingan Porto versus Inter. Wah, ini semoga ditindaklanjut deh. Kemudian selanjutnya berita yang kelima dari Corriere dello Sport. Ini berita yang cukup menyedihkan teman-teman. Alessandro Bastoni kemungkinan besar akan absen melawan Juve. Bastoni mengalami cedera kaki kiri dan harus ditarik keluar ketika pertandingan melawan Porto. Ya elah, ada-ada aja. Masa iya kita akan mengalami kekalahan ke-9 musim ini ya teman-teman. Baru juga Skriniar sembuh, sekarang gantian Bastoni. Bener-bener deh, pelatih fisik kita parah banget. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook.
Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silahkan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Kemudian berita yang keenam, berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Menurut Gazzetta dello Sport, manajemen Inter baru saja bertemu kembali dengan Inzaghi untuk mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan pencapaian Inzaghi di musim ini. Manajemen dan Inzaghi terpaksa harus bertemu kembali ini untuk menindaklanjuti sesi konferensi pers Inzaghi setelah pertandingan lawan Porto, karena saat itu Inzaghi mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh manajemen. Inzaghi bilang begini, Inter saat ini masih ada di posisi 2 liga, kemudian melaju ke semifinal Coppa Italia dan perempat final Liga Champion. Inzaghi juga mengkritik secara terbuka bahwa fasilitas dan kenyamanan Appiano Gentile, markas latihan Inter, tidak sesuai dengan standar klub top. Nah, karena Inzaghi menyampaikan statement inilah, manajemen akhirnya membuat pertemuan lagi dengan Inzaghi. Manajemen mengatakan langsung ke Inzaghi bahwa jarak poin antara Napoli dan Inter tidak bisa diterima. Selain itu, bila Juventus tidak kena pengurangan poin, maka mereka akan ada di atas Inter. Artinya Inter sebetulnya saat ini ada di posisi ketiga. Selain itu, manajemen Inter juga menegaskan ke Inzaghi bahwa mereka menyadari bila Inter ingin melanjutkan kontinuitas mendapatkan gelar juara, maka dibutuhkan staf pelatih dan fasilitas latihan di level tertinggi. Dan manajemen Inter sangat yakin telah menyediakan kesemuanya itu. Oleh karenanya, menurut manajemen, target Inzaghi adalah keberlanjutan mendapatkan gelar juara. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silakan pendapatnya terkait berita-berita yang tadi gue sampaikan, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet